Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di hari Jumat ini, di tahun ini, di bulan dan pekan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa datang ke rumah-rumah Allah dalam rangka menunaikan ibadah Jumat, yang mana hari Jumat ini termasuk adalah hari raya di dalam Islam. Sidang Jumat semoga Allah muliakan. Kita kerap mendengar makna kalimat dari takwa. Maka para ulama menjelaskan makna dari takwa diantaranya adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi dari apa yang dilarangnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata tentang makna takwa. Takwa itu ibarat kita berjalan di jalan yang banyak sekali durinya. Maka tentunya orang yang berjalan di jalanan yang memiliki banyak duri, dia akan sangat berhati-hati. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, berapa banyak di antara kita para manusia yang mengeluhkan tentang kesulitan di dalam kehidupannya. Di antaranya adalah tentang hal rizkinya. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang mengukur kecintaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah dengan melihat apakah dia diberikan kekayaan atau malah diberikan kemiskinan. Saat kita diberikan kekayaan, rizki yang cukup, kita sering berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Sedangkan di saat kita mendapatkan kesusahan, kita sering berpikir bahwa Allah sedang membenci kita. Padahal hakikatnya kesenangan, kesusahan, kekayaan adalah ibtila atau ujian bagi semua manusia. Seringkali seseorang yang diuji dengan kesulitan malah jauh dia bisa keluar dengan baik dari kesulitannya. Kita banyak saksikan orang-orang yang tadinya polontong, buraung, tukang carok, tukang cabok, pada saat masuk ke dalam UGD dia akan merintih, ya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar,
Ini menandakan bahwa kesulitan, kesusahan kerap menggiring kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan orang-orang diuji dengan kenikmatan. Ketika dia diberikan kelimpahan harta, memiliki tabungan yang banyak, hidupnya tidak pernah merasakan kesusahan, apalagi memiliki pangkat dan jabatan, maka dia kerap lupa dan menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa apa yang diberikan kepada dia adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi sebuah ujian. Maka tidak sedikit di antara mereka yang lupa akan sedekah, lupa akan hak-hak yang wajib dia tunaikan, semisal zakat dari hartanya. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, jika kita mengukur bahwa kekayaan adalah kunci dari sayangnya Allah kepada hambanya, maka tentu orang yang disayangi di muka bumi ini adalah semisal Fir'aun dan Qarun. Dikatakan di dalam Al-Quran, kunci dari kekayaan Qarun sampai tidak bisa digotong oleh satu orang, harus dipanggul oleh beberapa orang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa hanya ketakwaanlah yang bisa menjadikan manusia selamat. Tatkala Qarun mendapatkan dirinya penuh kesombongan, penuh kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun bersama harta-hartanya, dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Bahkan hingga hari ini ada istilah, jika kita menemukan harta yang terkubur di dalam tanah, maka kita sebut dengan harta karun. Maka inilah sejarah dari asal kata harta karun, yaitu harta dari Qarun. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, seorang muslim tatkala dia mendapatkan kesulitan, maka segera lihat ke dalam dirinya bagaimana dengan ketakwaannya. Karena sesungguhnya penyebab dari mundurnya atau sulitnya kehidupan manusia adalah lantaran karena sebab ketakwaannya. Begitu banyak mereka yang mendapatkan harta bergelimang, memiliki banyak dunia, akan tetapi hidupnya tidak memiliki kesenangan. Bahkan tidur pun harus di dalam mobil keliling-keliling diantar oleh supirnya. Setelah lelah dia baru bisa tidur. Berbeda halnya pemandangan-pemandangan di jalanan. Kita bisa sering kerap melihat seseorang yang hanya berdagang, memakai motor ataupun jalan kaki. Ketika dia bersandar di bawah pohon, dia bisa nyenyak tertidur. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, maka tatkala kehidupan kita memiliki banyak kesulitan, memiliki banyak masalah, maka kita ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga. Allah Subhanahu wa taala berkata di akhir surat At-Tolak ayat kedua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan kepadanya jalan keluar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyambungnya di dalam ayat yang ketiga, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa ma yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Maka Allah memberi rizki kepada dia dari arah jalan yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini adalah ayat yang Allah turunkan dari atas langit kepada kita. Akan tetapi banyak di antara kita yang lupa akan ayat ini. Tatkala kita punya kesulitan, kesusahan hidup, kepusingan, kita malah datang kepada dukun, datang kepada gunung,
datang kepada makam dan kuburan keramat untuk meminta perbaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, barang siapa yang memiliki kesulitan, maka dekati Allah. Allah yang akan memberikan jalan keluar kepadanya. Dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka dari jalan yang dia sama sekali tidak pernah menyangkanya. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, rizki bukanlah apa yang kita miliki. Rizki bukanlah yang nama kita tercatat di dalam BPKB, di dalam sertifikat, di dalam surat-surat yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa rizki adalah sesuatu yang telah masuk ke dalam badan kita, kita nikmati, kita makan hari itu, sehingga dia merasakan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupannya. Maka ini adalah rizki yang sebenarnya. Sedangkan tabungan yang ada di dalam rekening kita, kemudian tanah yang ada di dalam sekitar kita, kendaraan kita, semuanya bisa Allah ambil dengan segera. Bisa jadi mobil yang bagus terbakar tiba-tiba, rumah yang indah Allah telan dengan gempa, uang tabungan dicuri melalui aplikasi. Maka sesungguhnya sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa rizki kita adalah apa yang telah kita makan masuk ke dalam perut kita. Selebihnya bisa jadi mungkin jadi warisan untuk istri dan anak-anak kita dikala rizki kita sudah Allah cukupkan. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, maka di antara penyebab tenangnya hati, di antara pelepas kunci dari kesulitan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerap menjauhi Allah, padahal Allah tidak pernah menjauhi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah-berkah dari langit dan buminya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan barokati minas samai wal ard. Allah mengatakan dengan bentuk jamak, bukan barokah tapi barokah. Maka akan Allah bangkitkan berkah-berkah yang banyak dari bumi dan langitnya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami akan siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ketakwaan, sehingga kita bisa mendapatkan seperti apa yang senantiasa kita bacakan di dalam doa-doa kita, yaitu kita diberikan taubat sebelum sakaratul maut, dan kita mendapatkan rahmat di saat sakaratul maut, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan ba'dal sakaratul maut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, oleh karena itulah semoga apa yang khatib barusan sampaikan bisa menjadi buah fikir bagi kita semua, bahwa terkadang kita mencari jalan keluar kepada makhluk Allah. Kita datang kepada gunung, kita datang kepada pohon untuk memberikan sesajen.
kita meminta kepada orang-orang yang telah wafat, padahal mereka semua Allah ciptakan. Dan dengan terang di dalam ayat Al-Quran, Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwasannya di saat kita mendapat kesulitan, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sering merasakan bahwa kita tidak memiliki dana, pekerjaan kita sedang sulit, rizki yang kita dapat hari ini sempit. Kita hanya sering mengeluh kepada makhluk. Berapa banyak dari kita yang di dalam sehari semalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah rizki dan jalan keluar kepada usaha kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami pekerjaan yang layak. Ya Allah, berikanlah jalan keluar kepada kesulitan-kesulitan di dalam keluarga kami. Kita jarang sekali berdoa seperti itu. Akan tetapi kita malah sering bercerita kepada manusia. Kita malah jarang bercerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah adalah Ar-Razzaq, Allah adalah Al-Ghani, Allah yang memiliki kekayaan segalanya. Jikalau rezeki kita sudah ada, kita seorang pekerja, maka ada yang akan ditakar setiap bulannya, kita akan mendapatkan gaji. Maka itu adalah rezeki yang bisa dipastikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan memberikan jalan kepada dia, rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka para ulama menjelaskan ini adalah bentuk permintaan hamba kepada Allah agar diberikan jalan keluar yang sama sekali tidak pernah diduga oleh makhluknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah, mendapatkan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Falhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.